Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu penerapan array dua dimensi dalam bahasa pemrograman Java. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan sedikit apa sih itu array dua dimensi. Array dua dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam bentuk baris dan kolom, seperti tabel atau matriks. Dan hitungannya itu dimulai dari 0. Biasanya array ini dipakai kalau datanya mau disusun rapi, misalnya kayak nilai siswa atau data angka. Nah, kita langsung aja masuk ke studi kasus yang pertama. Nah, pertama-tama kita bikin import Java Util Scanner supaya kita bisa menggunakan kelas scanner yang fungsinya buat nerima inputan. Terus kita buat metode main-nya karena ini adalah metode utama yang pertama kali dijalankan oleh Java. Terus lanjut kita bikin objek scanner dengan nama input, fungsinya agar program tuh bisa membaca data yang dimasukkan oleh user. Lalu kita buat array dua dimensi bertipe integer dengan ukuran 3 baris dan 3 kolom karena kita pengen nyimpen data angka dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita bikin looping for yang pertama. Ini tuh fungsinya buat ngatur baris pada array dua dimensi. Terus kita bikin sistem outprint-nya. Ini tuh digunakan buat menampilkan keterangan baris keberapa yang sedang diinput supaya usernya nggak bingung. Nah, kita lanjut ke looping for yang kedua. Ini tuh di dalam looping yang pertama. Nah, looping ini tuh gunanya buat ngatur kolom pada array nanti. Terus kita bikin deh sistem outprint-nya buat nampilin keterangan kolom keberapa yang lagi diisi. Nah, nanti di sini nilai yang dimasukkan oleh user nanti disimpan ke dalam array angka sesuai dengan posisi baris dan kolomnya. Nah, di sistem outprint ini nanti ini digunakan buat menampilkan judul sebelum isi array ditampilkan. Nah, kita bikin lagi looping for buat baca data per baris dari array tadi. Sekalian kita juga bikin looping for buat baca data per kolom. Kita bikin lagi sistem outprint-nya buat menampilkan nilai array satu per satu agar tampilannya itu seperti di tabel. Nah, terus yang terakhir itu kita bikin sistem outprint buat pindah baris supaya outputnya terlihat rapi. Terus kita run file deh. Terus masukin aja angka-angka yang pengen kalian masukin sampai akhir. Nanti hasilnya bakal seperti di video. Nah, studi kasus yang kedua, kita bikin import Java Util Scanner supaya kita bisa menggunakan scanner untuk menerima input berupa teks dari keyboard. Jangan lupa buat bikin public static void main-nya karena ini metode utama buat program dijalankan. Dan lanjut kita bikin objek scanner bernama input agar program bisa baca input yang dimasukkan oleh user. Lanjut kita bikin array dua dimensi bertipe string dengan ukuran 3 baris dan 2 kolom karena data jadwal pelajaran berupa teks. Nah, kita lanjut bikin looping for pertama. Looping ini fungsinya buat ngatur hari pada jadwal nanti. Terus sistem outprint di sini gunanya buat menampilkan keterangan hari keberapa yang lagi diinput supaya lebih jelas. Nah, kita bikin lagi looping for yang kedua, itu tuh di dalam looping yang pertama. Looping ini tuh fungsinya buat ngatur mata kuliah di setiap hari. Sistem outprint ini digunakan buat minta user
masukkan nama mata kuliahnya. Nah, data mata kuliah yang dimasukkan oleh user tadi, itu tuh bakal disimpan ke dalam array jadwal sesuai dengan baris, hari, dan kolom mata kuliah tadi. Nah, sistem outprint di sini nih digunakan untuk menampilkan judul sebelum jadwal mata kuliah ditampilkan ke layar. Terus kita bikin lagi looping for untuk baca data jadwal per hari. Nah, kita bikin juga sistem outprint-nya buat menampilkan keterangan hari keberapa yang lagi ditampilkan. Terus juga kita bikin looping for buat baca data mata kuliah pada hari tersebut. Dan jangan lupa kita bikin sistem outprint-nya juga dengan buat menampilkan mata kuliah satu persatu sesuai data yang ada di array tadi. Dan yang terakhir kita bikin sistem outprint buat bikin pindah baris gitu agar tampilan jadwalnya itu lebih rapi. Udah deh, tinggal di run file, terus masukin aja mata kuliah yang kalian pengen masukin. Nanti tampilannya akan seperti di video. Nah, jadi dari contoh program ini bisa dilihat kalau misalkan array 2 dimensi cocok banget dipakai buat data yang bentuknya baris dan kolom. Dengan bantuan nested loop, proses input dan menampilkan datanya jadi lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.